bersamamu. Para romo, suster, bruder, frater, Bapak Ibu, saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat ulang tahun ya. Ulang tahun yang ke-88. Tua banget ya. Tapi yang penting semakin bersemangat ya, semakin imannya semakin kuat, semakin menjadi pewarta kabar sukacita Injil dimanapun kita berada. Mengawali ibadah kita, marilah kita hening sebentar, kita bisa bangkit masing-masing. Tetapi di hadapan Tuhan, kadang-kadang kita kurang mensyukuri rahmat kehidupan, panggilan iman kasih, dan juga paroki yang Tuhan beri karunia kepada kita secara cuma-cuma. Kita belajar kepada kesempitan cinta diri sehingga dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Kasih. Kita hening sebentar. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui keagungan kuasa-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Segera Musa berlutut ke tanah dan sujud menyembah, serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Kepadamu-lah pujian selama segala abad. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah,
sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada dan tetap akan ada. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, minggu yang lalu kami tepas temu para pastor ya, di RMA itu bicara tentang sejarah, tentang ekaristi, tentang evangelisasi. Mungkin cocok untuk khotbah hari ini ya. Saya terkagum-kagum pada saat belajar sejarah. Di sini ada sejarahnya nggak gereja? Ada yang udah tulis belum? Kadang-kadang sepotong-sepotong, kadang-kadang nggak jelas bisa jadi ya. Nanti tolong ada yang merangkai supaya dengan baik. Kalau ada revisi boleh direvisi. Nggak semuanya lengkap ya, kadang-kadang perlu saling memberikan informasi dan lain sebagainya. Yang saya kagum karena pada saat tahun 1546 pada salah itu terdapat 3.000 umat di Batavia. Umatnya dari berbagai bangsa dan sebagainya. Akhirnya sekarang yang kita punya umat di KAJ ini kurang lebih 600.000 lah. Lumayan kan ya? Itu. Bagi saya itu karya para misionaris awal yang sungguh-sungguh mau berkorban, punya iman yang militan. Dia pergi ke Indonesia, ke Batavia itu untuk mewartakan kabar sukacita Injil itu pada kita, sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan kita dibaptis. Kita bersyukur punya misionaris macam itu, artinya perlu ayam menjadi martir juga. Jadi gereja kita dibangun atas dasar darah martir itu dan iman yang militan dari para pendatang dari luar, dari Eropa dan dari Asia juga. Jelas ya, itu sejarah kita dari awal Batavia ini di Jakarta ini. Sungguh luar biasa, itu karya Roh Kudus. Orang yang hidup dalam Roh itu pasti imannya militan dan juga pasti mau berkorban, martir sebagai martir. Jadi sekalian khotbah untuk adik-adik yang menerima Kristus seperti itu.
ukurannya imannya militan. Ya, militan berarti sungguh-sungguh percaya pada Yesus, sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh memberi ruang hidup untuk Yesus bersemayam atau ikut campur dalam hidup kita. Itu bukan diri kita sendiri. Ya, Yesus merajalah dalam diri kita, dalam rohnya itu nanti yang kita terima, terima pada saat sakramen Krisma nanti. Gambaran semacam itu sungguh-sungguh luar biasa. Hari ini kita diajak untuk bagaimana kita juga sungguh-sungguh mempelajari atau mengenal Tritunggal Maha Kudus. Kita percaya pada Tritunggal Maha Kudus. Apa artinya itu bagi kita? Kita yakin bahwa ini dirangkaikan dengan karya keselamatan Tuhan. Dikatakan dengan sangat jelas begitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya, oke, kita boleh disebut karya keselamatan. Bapak Ibu sudah diselamatkan? Sudah lewat pembaptisan dan mengalami kepenuhan Roh Kudus lewat sakramen Krisma dalam gereja Katolik itu. Jelas. Beroleh hidup kekal nggak? Beroleh nggak? Ini jangan-jangan nggak percaya kali ya? Nggak yakin. Orang kantor itu terkenal nggak yakin. Khotbah saya harus 15 menit atau berapa menit ya, nanti di tempat ini. Oh, ini juga harus cepat dan sebagainya. Tapi kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang diberi anugerah dari keselamatan tanpa jasa kita. Kita beroleh hidup yang kekal karena jasa Yesus, bukan jasa kita. Kita ditebus, dibaptis dalam rohnya itu, sakramen Krisma yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Orang yang hidup dalam roh itulah menjadi misionaris, menjadi orang yang imannya militan. Ya, nggak pindah ke lain hati, percaya pada Tuhan apapun yang terjadi, memperjuangkan apa yang Tuhan perjuangkan itu. Ingin menyelamatkan manusia, kita juga ikut serta dalam karya penyelamatan itu. Oleh karena itu hari ini saya ingin berkhotbah tentang nggak cukup kita beroleh hidup kekal. Setelah itu selesai, what next? Setelah beroleh hidup kekal, emang itu tujuan hidup kita? Hanya itu. Ibu udah selamat ya Bu ya. Ibu sising wae ya, diem aja ya Bu ya. Setelah itu, ibu orang egois berarti. Ngerti maksud saya? Yang lain juga mau selamat. Jelas, panggilan Kristiani menjadi orang Katolik itu panggilan untuk menyelamatkan juga orang lain, saudara-saudari kita dan sebagainya. Melalui apa? Melalui kesaksian kita. Nanti para yang Krismawati itu mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk bersaksi. Dalam hal apa? Bukan dalam hal omongan saja, tapi omongannya itu sungguh-sungguh dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru namanya bersaksi. Bukan karena saya disembuhkan saya bersaksi, itu bukan lah. Belum. Sama kita sudah beroleh keselamatan, hidup kekal, kita bisa bersaksi apa? Bersaksi bahwa saya ini diselamatkan oleh Yesus, sehingga saya juga didorong untuk menyelamatkan orang lain melalui apa ya? Melalui hidup yang penuh dengan kesaksian. Udah kesaksian artinya apa? Kita zaman sekarang kita lihat yang di dunia ini kan semakin gak jelas. Ekonominya gak jelas, politiknya gak jelas, perangnya gak jelas. Yang kita berselancar dengan itu, kita ingin membangun keadaban publik yang baru bersama-sama orang yang berkehendak baik. Itu yang Tuhan mengatakan hidup dalam damai sejahtera, dikatakan bacaan kedua. Kita nggak bisa, kita ingin memperoleh hidup kekal, tapi dalam situasi dunia seperti itu, apa yang terjadi?
kita akan memperoleh hidup yang kekal apabila juga dunia ini ada shalom, damai sejahtera yang meraja di dunia ini. Melalui kita ini yang memberikan shalom itu, bukan hanya sekedar ngomong shalom. Jelas. Kita bisa melihat keadaban publik itu, yang ada publik berarti kita beradab gitu ya, bermartabat, bukan berperilaku yang tidak bermartabat, sesuai dengan citra kita sebagai cinta Allah, putra putri Allah. Kita harus hidup sesuai dengan itu jati diri kita. Yang mulai sekarang nanti adik-adik bersaksi dalam kehidupannya. Pokoknya saya nggak mau nyontek misalnya. Jelas saya nggak mau menipu-nipu, nggak mau bohong-bohong. Nilai A adalah nilai saya sendiri, bukan nilai karena saya melihat atau membohongi orang lain atau dengan macam-macam. Gaji saya sekian karena ini hasil saya sendiri. Dengan yang lain-lain jadi payah. Jelas ya. Artinya kita tidak takut. Nah, kalau kita menjadi pengikut Kristus, berarti kita merdeka. Menjadi orang yang merdeka itu seperti itu, tidak takut dengan macam-macam. Itu menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Yang melakukan salah ya salah, minta maaf, selesai. Ya sih. Di keluarga begitu, dibangun sikap yang merdeka, sikap yang terbuka untuk menyatakan apapun, dialog apapun, jangan pokoknya nggak boleh, pokoknya ini. Kita orang tua yang tidak mewariskan tadi iman yang militan dan sebagainya, berkorban enggak. Kita mau menang sendiri jadi orang tua juga seperti itu. Kita lihat bagaimana Indonesia, dunia ini, kita harus ada pertobatan ekologis. Bertobat gak tuh pada pakai menggunakan air sembarangan, apa membuang sampah sembarangan, macam-macam, polusi, kita nggak peduli. Nanti warisan kita pada anak cucu kita apa? Yaitu 40 tahun lagi kita akan kelaparan karena tanah udah gak subur dan sebagainya, cuaca sudah mulai gak bisa diprediksi lagi. Itu namanya kehadapan publik? Tidak, itu hidup yang tidak bermartabat karena kita serakah untuk kesenangan pribadi kita sendiri. Itu bukan pengikut Yesus, itu bukan pengikut Yesus. Karena begitu besar kasih Allah, kasih yang ditonjolkan, kasih pengampunan, bukan yang itu mau menang sendiri, mau serakah, mau ini, mau enaknya sendiri, tidak seperti itu. Jelas, yang kita buat aturan main bersama-sama bisa sama-sama baik. Kita saling mendengarkan, berkomunikasi. Penuh dengan roh berarti kita mau berdialog, terbuka, berkomunikasi. Jadi keluarga kita, kalau keluarga itu dalam roh begitu, ada discernment komunal, penegasan bersama dalam roh itu. Kita mau kemana ya? Atau adik mau jadi apa? Nanti kita nanya Pak Nabi, nak mau jadi apa? Atau ke sekolah apa? Dan macam-macam. Berdialog, mencari yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, Allah Tritunggal Maha Kudus itu Allah yang memberikan karya keselamatan, yang menghasilkan karya keselamatan, Yesus yang melaksanakan dan Roh Kudus yang melanjutkan sampai saat sekarang. Dan kita juga ikut dalam karya penyelamatan itu. Jelas ya, jangan mau menang sendiri, mau memperoleh hidup yang kekal. Bapak pakai jubah itu ngapain? Ini prodiakon. Mau hidup yang kekal, mau suci. Enggak gitulah. Buat apa gitu? Nanti Bapak di surga sendirian, mau sendirian. Kita lama-lama ke neraka ya, lama-lama juga dia sendirian. Enggak, maksud saya begitu. Jadi kita enggak berhenti di situ. Kita ingin memperoleh hidup yang kekal dengan catatan kita juga ingin mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini sama seperti Yesus. Kadang-kadang kita salah tangkap ini, salah menerka, pengajaran kita juga bisa keliru. Yang penting saya selamat, Romo. Dan itu selamat bagaimana yang lain. Itu Katolik seperti itu. Ya,
apostolik gitu kan. Satu, kudus, Katolik, apostolik, itu merasuk. Jelas. Ya. Semoga begitu ya, ada ukuran KPI-nya ada. Menjadi orang Katolik itu ada KPI-nya, bukan hanya memperoleh hidup kekal, bukan hanya itu saja. Kita juga ikut serta dalam karya penyelamat Yesus Kristus mewujudkan kerajaan Allah dengan membangun peradaban publik tadi, supaya orang merasakan shalom itu di mana-mana. Jangan kita sendiri merasa shalom, yang lain menderita. Itu bocengli, enggak? Ngerti ya bocengli kan? Ya jangan mau menang sendiri, tidak. Kita nggak diciptakan seperti itu. Kasih itu yang mendorong kita untuk, ya roh cinta kasih itu yang mendorong kita untuk melakukan itu semua. Ada kerahiman, ada pengampunan, bukan penghakiman. Kita menghakimi orang, tidak. Kita ingin menumbuh kembangkan, ingin menyuburkan dan lain-lain, buah-buahnya melimpah gitu. Ya bukan hanya 3.000 tapi lebih besar lagi karena karya roh melalui kita ini. Pengikut-pengikut Kristus yang menjadi putra putri sudah dibaptis, sudah melakukan bisma dan mengenai kedewasaan dan dewasa, siap diutus jadi saksi-saksi Kristus itu. Buat Tuhan hadir di dunia ini. Bukan Tuhan di mana saya menderita, gak ada yang peduli pada saya dan sebagaimana. Mana engkau Tuhan? Ini ada aku. Ya kita mengatakan itu ternyata ada aku. Yang citra Allah dan putra putri Allah dan pengikut Kristus itu. Ya, sehingga dia merasa Tuhan hadir. Banyak orang kesepian, banyak orang mengalami macam-macam. Kita harus hadir di sana. Sama seperti Yesus sudah mau hadir dalam kehidupan kita, menyembuhkan kita, mengembangkan kita, menjadikan kita kuat, meneguhkan kita dan lain sebagainya. Jelas ya, semoga ini whole package bukan berhenti pada memperoleh hidup kekal, tapi juga kita ingin mewujudkan kerajaan Allah yang memberikan shalom itu pada semua orang. Apakah kita mau nanti ada pesta kali ya? Ada ya? Saya tanya dulu ya. Kalau kita pesta-pesta untuk paroki ini, di sana ada stunting gimana? Saudara kita merasa sungguh-sungguh menderita. Jelas. Apa kata Yesus? Katanya gereja yang satu. Oh, persoalan pemakmuran ayo sendiri. Enggak, kita gereja yang satu seluruh aja, seluruh dunia. Itu warisan Yesus pada kita. Semoga gitu ya. Pikirannya mondial itu universal, luas, tapi kita melakukan tindakan-tindakan kecil tapi penuh dengan cinta yang besar. Kita ukuran telur, semua telur dikumpulkan, kasih orang yang stunting. Anda makan telur sehari berapa? Kasihlah 1. Maksud saya jelas ya, peduli. Kalau orang bilang mengasihi Tuhan, bohong, dia mengasihi Tuhan. Kalau dia tidak peduli dan bersaksi pada sesamanya manusia. Gitu ya. Semangat, antar orang Katolik, gak ada matinya. Situasi apapun akan terlewati bersama roh itu. Roh cinta kasih yang mendorong kita, berinspirasi dan sebagainya, untuk mewujudkan keadaban publik itu. Publik yang beradab, bukan publik yang tidak beradab, yang membawa damai sejahtera Tuhan hadir di dunia ini dengan berbagai cara. Mulai dari sekolah, apa yang ada kita bisa lakukan, kita lakukan. Semoga gitu ya. Di HUT paroki yang ke-88, apa buahnya apa? Umat yang militan enggak, mantan-mantan, enggak ada takutnya untuk menyatakan kebenaran. Ya supaya adik-adik jangan menjadi nanti ayam. Ayam tadi ya. Kalau orang tuanya macan, anaknya macan. Kalau orang tuanya kayak kita ini ayam, anaknya juga ayam. Ngomong begitu supaya terlihat jelas. Harimau.
ya, tegas seperti itu dan berani. Semoga gitu ya. Yang penting dalam persatuan dengan Tuhan, dengan ini keluarga itu padu, satu padu, penuh kasih. Itu ukurannya itu KPI ini banyak. Catin aja apakah aku ada kasih, apakah aku bersyukur, bersatu padu, itu aja. Gampang. Ya, bisa bayangkan kalau kur itu nyanyinya mau menang sendiri, jelek, harus harmoni. Ya, alto jangan keras-keras, ya, ngiringi sopran. Diajarin kayak gitu. Gitu ya, jadi bagaimana menghasilkan sesuatu yang indah, yang membahagiakan, yang membuat orang merasa damai sejahtera seperti itu. Nggak boleh ada yang menonjol ini mau menang sendiri. Menurut saya itu bukan karya Roh Kudus, bukan juga ikut serta dalam karya pendapatan Tuhan dalam Tuhan Maha Kudus, dan juga itu bukan ciri khas paroki Pemakmuran. Semoga gitu ya, semangat, dan Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan takut. Kita nggak sendirian, kita nggak sendiri. Ya, semoga itu adik-adik ya, menghadapi masa depan jangan takut. Tuhan menyertai dalam rohnya itu yang sangat dahsyat. Semoga itu yang kita wariskan pada anak cucu kita, yang mereka juga merasakan Tuhan hadir dalam hidup mereka seperti yang kita rasakan Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam mereka ini dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang kami hormati Romo Fijen, hari ini kami umat paroki Bunda Hati Kudus Kemakmuran mengantarkan umat kami sebanyak 63 orang yang akan menerima sakramen penguatan. Kami mohon sudilah Romo Fijen menerimakan sakramen penguatan kepada mereka dalam perayaan Ekaristi ini. Saudara-saudara terkasih, marilah kita menyertai para calon prisma ini dengan doa agar Bapa yang Maha Kuasa yang telah memanggil mereka melalui permandian kudus menganugerahkan mereka dengan kepenuhan Roh Kudus untuk menghayati suatu hidup baru dalam keluarga Allah, yaitu persekutuan para kudus. Dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putramu. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
yang kami hormati, pada kesempatan Pesta Bunda Hati Kudus hari ini yang berkenaan dengan 88 tahun Paroki Bunda Hati Kudus Paroki Kemakmuran dan juga Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Hamba sudah berkenan menerimakan sakramen Krisma kepada 63 warga paroki kami. Terima kasih atas semuanya, di mana telah menerimakan sakramen Krisma, tapi juga telah menyampaikan pesan-pesan rohani dalam kami memasuki tahun yang baru. Bapak Kardinal titip salam doa berkat untuk kita semua. Tepuk tangan Bapak Kardinal. Yang kedua, selamat ulang tahun ke-88 Paroki Kemakmuran. Tepuk tangan yang besar. Ofisial, selamat untuk para Bapak Ibu, adik-adikku yang sudah menerima kepenuhan Roh Kudus. Tepuk tangan untuk mereka. Yang terakhir, terima kasih untuk seluruh petugas ITB yang telah melakukan tugas dengan baik. Tepuk tangan untuk kita dong. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa menerangi hati dan budi saudara. Amin. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyutikan hati saudara dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Amin. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus, Pemersatu yang jaya, senantiasa membina kesatuan dan kerukunan saudara sebagai satu umat beriman. Amin. Dan semoga kita semua yang hari di sini bersama keluarga, komunitas serta seluruh karya-karya kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.